yang bahkan diminta sebelum rumah itu jadi. Oh Ruben, semangat Ruben. Itu belum yang lain-lain. Ada lagi kartu kredit yang unlimited. Ditanyain itu. Konflik harta gonogini Ruben Onsu dan Sarwenda semakin memanas terkait pembiayaan rumah mewah Cilandak. Sarwenda sebelumnya mengklaim bahwa isi serta pembangunan rumah tersebut berasal dari uang pribadinya. Namun, kubu Ruben langsung membantah tegas klaim tersebut dengan membeberkan bukti transfer fantastis. Langkah ini diambil demi meluruskan informasi keliru agar tidak menjadi jejak digital yang menyesatkan bagi anak-anak mereka kelak. Pihak Ruben membuktikan telah menggelontorkan dana belasan miliar rupiah untuk renovasi dan pengisian rumah. Rinciannya mencakup renovasi 11,3 miliar rupiah, fasilitas lift 504 juta rupiah, perabotan 3 miliar rupiah, hingga AC 400 juta rupiah. Seluruh fasilitas mewah tersebut dibayar lunas oleh Ruben melalui puluhan kali transaksi transfer. Pihak Ruben meminta mantan istrinya berhenti menyebarkan narasi bohong dan menerima kenyataan berdasarkan fakta finansial yang valid. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ruben Onsu transfer 11 miliar. Tahu nggak segimana banyaknya tuh uang 11 miliar? Nah, itu dilakukan oleh Ruben untuk merenovasi rumahnya. Ditransfer ke salah seorang kontraktor yang ternyata kontraktor tersebut adalah ayah dari mantan istrinya sendiri, yaitu Sarwenda. Lo bilang juga apa? Lo belum pada tahu kan kalau Sarwenda meninggalkan rumah Cilandak. Sebetulnya rumah itu punya siapa sih? Akhirnya kuasa hukumnya Ruben Onsu memberikan penjelasan. Rumah Cilandak itu sejarahnya rumah tua yang dibeli Ruben Onsu secara cash. Sertifikatnya pun atas nama Ruben Onsu. Lunas, tanpa cicilan. Setelah rumah Cilandak menjadi milik Ruben Onsu, kemudian menjalani renovasi besar-besaran. Berawal dari keinginan Sarwenda yang pengen menyesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Digadein tuh sertifikat biar dapat pinjaman buat renovasi. Di tahap awal, Ruben terlibat pembahasan dengan kontraktor. Tapi karena dia sibuk, akhirnya ya dilanjutin tuh sama Sarwenda. Nah, masalah isian rumahnya itu mayoritas furniture itu endorsement dari Ruben Onsu selama berumah tangga sama Sarwenda. Ada juga sih bagian kecil ya endorsement dari Sarwenda, ada juga yang beli tunai. Proses hukum juga masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mediasi di tanggal 22 Juli kemarin belum menemukan titik temu. Jadi ditunda ya sampai bulan depan. Nah, kalau lu pada punya nggak sih teman yang suka ngaku-ngaku punya ini punya itu padahal bukan miliknya? Netizen Indonesia harus tahu ya. Pernyataan terbaru dari pengacaranya Ruben Onsu. Kaget gak sih? Ternyata uang bulanan yang diberikan Ruben kepada Sarwenda yang lebih dari 200 juta per bulan itu bukan hasil dari keputusan pengadilan dan juga Akta 39. Itu adalah keputusan pribadi dari Sarwenda. Dan ketika ditanyain itu uang apa dan buat apa, marah. Isi pokoknya disesuaiin sendiri semau-mau dia. Ada uang pokok 75 juta, makanan anjing yang berjuta-juta, uang plastik dan berjuta-juta. Itu ternyata keputusan pribadi dan seperti hutang untuk Ruben yang selalu ditagih setiap bulan. Lo belum bayar ya bulan ini? Emangnya Ruben ngutang sama lo? Sampai-sampai kesannya tuh ditagih. Dan lebih membagongkan lagi ya, ternyata perabotan dan furnitur yang kemarin katanya dia sendiri yang beli, ternyata bohong. Gak habis pikir ya. Ada ya uang AC ternyata 400 juta dari Ruben, uang lift 504 juta dari Ruben, dan furnitur lebih dari 3 miliar yang bahkan diminta sebelum rumah itu jadi. Oh Ruben,
semangat Ruben. Itu belum yang lain-lain. Ada lagi kartu kredit yang unlimited. Ditanyain itu pengeluaran buat apa, malah marah. Sarwen, gak habis pikir gue. Teman-teman tentu sudah mendengar pernyataan dari pengacara Koer ya kemarin setelah selesai sidang ya. Pengacara Koer itu sempat ditanya oleh beberapa wartawan dengan beberapa pertanyaan mengenai rumah tersebut ya. Dan akhirnya pengacara Koer tentu menjelaskan lah ya. Dengan mengeluarkan handphonenya. Di situ dia berkata bahwa ada yang mengirim ke dia ya cuplikan dari Cici SW dengan Gio saat dia live. Di situ Cici SW ngomong nih katanya bahwa rumah itu adalah andil uang dia dan papahnya ya. Dan juga saat di podcastnya Ko Richard Lee ya, dia juga ngomong itu ada andil uangnya ya. Nah makanya pengacaranya Koer akhirnya speak up kan, bahwa itu kan nggak bener banget gitu loh ya. Rumah itu dibeli dengan uang Koer ya. Tetapi karena Cici SW mau membangun rumah impiannya, sehingga Koer mengajukanlah sertifikat itu ke bank ya, yang ditandatangani dan disepakati oleh Cici SW dan Koer ya. Karena tidak bisa kalau hanya Koer yang tanda tangan, karena kan mereka masih di dalam ikatan pernikahan saat itu ya. Jadi ada beberapa VT yang lewat menyatakan bahwa Cici SW tidak tahu mengenai agunan sertifikat itu ya. Nah jadi kan kayaknya nggak mungkin banget ya teman-teman ya. Jadi makanya wajarlah pengacaranya Koer membuka semuanya ya kan. Dan pengacara Koer mengatakan bahwa memang kebenaran itu menyakitkan. Ya tentu ya, karena juga pihaknya Koer kan juga lama-lama gerah ya mendengar ungkapan-ungkapan pernyataan-pernyataan dari Cici SW di media sosial ya. Sepertinya Koer itu nggak ada andilnya gitu ya. Jadi salah juga yang dilakukan oleh Cici SW seperti itu. Janganlah ya. Tetap hargai mantan suami walaupun kalian sudah berpisah. Terlebih ini di medsos loh, yang menjadi jejak digital ya, nanti akan dilihat oleh siapapun atau anak-anakmu kelak nanti ya. Jadi Cici SW jangan ulangi lagi hal-hal yang kemarin. Jadi jangan salahkan pengacara Koer akhirnya jadi speak up ya, karena kamu yang memulai ya. Jangan kamu mau diri kamu aja yang dimengerti gitu ya. Hargai juga mantan suamimu ya. Oke, bye-bye, God bless you. Pengacara serasa Lambe Tura. Ada ya. Kalian tahu kan siapa itu Lambe Tura? Itu loh salah satu akun gosip yang kerjanya tuh menyebarkan berita hoax. Contohnya seperti pengacara satu ini. Dia kemarin memberitakan hoax bahwa Sarwenda tuh pindah rumah nggak ada pemberitahuan. Jadi kliennya itu si Ruben Onsu itu kecewa nggak diberitahukan ya kan. Sampai dia udah bawa hukum, melanggar etika dan sebagainya. Ternyata pembohong besar. Udah dikasih tahu guys. Sarwenda udah WA ternyata tadi kan. Kalian sudah lihat kan beritanya hari ini. Sudah di WA, sudah ditanya, nggak digubris. Sekarang giliran ditanya bilangnya apa? Nomor HP ganti. Pengacara Lambe Tura, lu sama sama klien. Nah lo si Lambe Tura kelabakan kalau sekarang. Kemarin aja lu berkuar-kuar statement lu tuh di mana-mana gitu kan menyudutkan pihak Sarwenda, padahal pede banget sih lu Lambe Tura. Udah kepedean, salah lagi ya. Udah berkuar-kuar di depan wartawan, udah nyebarin fitnah mana-mana. Sarwenda pindah rumah tidak ada pemberitahuan, ini artinya salah satu langkah untuk menjauhkan anak-anak dari bapaknya. Ini melanggar hukum, gak punya etika. Udah berkual-kual, udah ngomongin etika, salah lagi. Jadi yang gak beretika itu lu. Heran deh, lu gak nyadar kan kalau hari ini akan ditanya oleh wartawan dan Sarwenda akan menjawab apa? Nggak klien lu sama. Tuh lagi tuh, si Ruben ditanya, saya kan ganti nomor. Lu ganti nomor berarti lu yang bermasalah sama diri lu. Lagi pula lagi berurusan sama anak, masa lu ganti nomor? Kalau lu ganti nomor nggak mungkin dong Sarwenda nungguin balasan lo. Kalau lu dicentang satu berhari-hari berarti memang lu nggak aktif. Buktinya ditunggu di WA beberapa kali lu nggak respon, sekarang bilang ganti nomor. Lu pikir kita nggak
katanya mau memperjuangkan hak anak, kok ganti nomor HP? Di mana-mana ya. Apalagi ini kalian yang udah mantan suami istri, terus kalian lagi mau berurusan dengan masalah anak. Masa lu ganti nomor HP begitu aja? Ya nggak mungkin lah. Masa lu mau bahas masalah gono gini sama anak-anak? Lu punya otak nggak? Emang sih ya, orang kalau sekali berbohong selamanya akan berbohong gitu. Jadi kebohongan yang satu akan menutupi kebohongan yang lain. Apalagi ditanya mendadak kayak gini, apalagi nggak sadar kan bahwa akan ditanya. Wartawan akan konfirmasi. Lu udah tahu sendiri kerjaannya wartawan, konfirmasi sana, konfirmasi sini. Jadi kalau omongan lu nggak bener, itu akan menjatuhkan diri lu sendiri gitu. Jadi yang sebetulnya yang bermasalah sama lu itu ya lu sendiri, bukan orang lain ya kan. Sarwenda pindah lu ribut, padahal udah dikasih tahu. Sekarang begitu ditanya kelabakan, jawabnya apa? Nomor HP diganti. Jangan orang-orang egois itu ya, atau yang disebut dengan NPD itu, mereka tuh kalau sudah salah nggak mau mengakui kesalahan loh, malah kesalahannya akan dilimpahkan ke orang lain. Kayak tadi ditanya wartawan, dia bilangnya gini, Sarwenda itu cari nyaman, ya kan? Jadi antara nyaman dan aman itu sama, beda tipis. Ya sama kayak lu, antara tipu dan bohong sama. Ditanya wartawan kelabakan, jadi lu tipu dan bohong sama, apa bedanya? Lah, drama lu panjang banget sih. Iya, ada ya laki-laki kayak gini ya. Ajis.